Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Putu Trifani dengan NIM 201240745. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Nasruddin MPTI selaku matkul psikologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi dalam pandangan Islam. Yaitu yang pertama, bahasan dalam manusia dalam pandangan Islam. Manusia merupakan perkaitan antara substansi badan dan roh. Kedua substansi ini merupakan dari alam semesta atau makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kedua substansi ini merupakan bagian dari alam semesta atau makhluk yang diciptakan oleh Allah. Manusia terdiri atas dua substansi, yaitu jasmani yang berasal dari tanah dan rohani yang berasal dari Allah SWT. Pada hakikatnya, manusia adalah roh, jasad hanyalah alat yang digunakan oleh roh untuk menjalani kehidupan dunia yang materialistis. Dengan kata lain, roh menjadi esensi dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, 4 ragam relasi manusia. Yang pertama, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu bagaimana seorang mampu mengetahui tentang dirinya sendiri, memahami keadaan dirinya, sehingga mampu menentukan tujuan sendiri dengan tepat. Nah, terus yang kedua, hubungan manusia dengan orang lain. Hubungan manusia dengan orang lain yaitu diartikan sebagai suatu proses interaksi antar individu untuk mempertahankan keseimbangan agar tercipta suatu keselarasan, dan kebahagiaan dalam tatanan kehidupan manusia. Jadi itu terserah pada diri orang masing-masing untuk memutuskan atau menyambungkan tali silaturahmi. Yang ketiga ada hubungan manusia dengan alam sekitar. Hubungan manusia dengan alam adalah hubungan yang saling mempengaruhi dan tergantung. Manusia bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, air, dan tempat tinggal. Sementara itu, aktivitas manusia dapat berdampak pada lingkungan, baik melalui penggunaan sumber daya alam maupun polusi. Yang keempat, hubungan manusia dengan penciptanya. Tuhan merupakan pencipta, sedangkan manusia adalah makhluknya. Manusia sebagai ciptaannya sudah seharusnya untuk mengabadikan dirinya kepada penciptanya sehingga terjalin komunikasi antara sang khalik dan makhluknya. Jadi sebagai manusia yang telah diciptakan, kita harus mengabdikan diri dan dengan cara beribadah seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, seperti itu. Nah, selanjutnya ada titik temu kajian psikologi dan Islam. Kedua pendekatan itu pada awalnya seakan terpisah, memiliki paham masing-masing yang tidak dapat disatukan. Menurut Bastaman tahun 2005, pendekatan psikologi Islam lahir dari ahli-ahli dalam ilmu keagamaan. Namun, penguasaan keilmuan psikologi kontemporer pada waktu yang sama dan pengalaman menghadapi problema psikologi bisa jadi tidak sebanyak ahli-ahli yang mengusung psikologi Islam. Metode ilmiah dalam psikologi Islam tetap dibutuhkan untuk menjabarkan kalam Allah dan sunnah Rasulullah SAW menjadi lebih gampang dipahami, praktis, sehingga mudah dicerna oleh penerima. Nah, selanjutnya ada konsep perkembangan psikologi Islam. Islam memandang perkembangan manusia sebagai perjalanan spiritual yang dimulai jauh sebelum kelahiran dan berlanjut setelah kematian. Psikologi Islam menawarkan pendekatan holistik dan spiritual dalam memahami perkembangan manusia.
Psikologi Islam memberikan perspektif yang kaya dan bermakna tentang kehidupan manusia yang dapat membantu kita untuk memahami diri kita sendiri dan tujuan hidup kita. Pendekatan studi yang mempelajari perilaku dan kejiwaan manusia berdasarkan konsep tauhid. Dengan mengintegrasikan ilmu dan iman, psikologi Islam memiliki hubungan yang erat dengan Islam, di mana psikologi digunakan untuk mengembangkan kesehatan mental manusia, menata perilaku keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Membantu orang yang mengalami tekanan emosional menentukan orang menuju kualitas hidup yang bermakna. Jadi perkembangan perkembangan psikologi Islam itu ada dua periode. Yang pertama periode klasik. Jadi periode klasik itu sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Terus perkembangan yang kedua itu periode modern. Psikologi Islam muncul pada abad ke-20 Masehi. Munculnya psikologi Islam didorong oleh beberapa faktor seperti adanya kebangkitan Islam, kritisisme ilmu pengetahuan, ketidakpuasan psikologi Muslim terhadap teori-teori psikologi dari Barat. Selanjutnya, teori kepribadian psikologi Islam. Kepribadian menurut psikologi Islam adalah integrasi sistem kalbu, akal, dan nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku, aspek nafsani manusia. Psikologi Islam memandang kepribadian sebagai manifestasi dari jiwa manusia yang terdiri dari tiga aspek. Yang pertama, nafs al-amarah. Itu nafsu amarah, aspek jiwa yang cenderung kepada hawa nafsu dan keinginan duniawi. Itu lebih ke sifat yang negatif-negatif seperti iri, dengki, kayak gitu. Terus yang kedua ada nafs al-lawamah, yaitu aspek jiwa yang mulai menyadari kesalahan dan dosa dan mendorong manusia untuk bertobat. Itu sama saja dengan nafsu biologis. Terus yang terakhir, yang ketiga, nafs al-mutmainah, yaitu aspek jiwa yang telah mencapai ketenangan dan ketentraman karena dekat dengan Allah dan terbebas dari pengaruh hawa nafsu. Untuk psikologi kepribadian menurut Islam, pendekatan studi yang memahami perilaku dan kejiwaan manusia dan mengintegrasikan ilmu dan iman berdasarkan konsep tauhid. Berikut adalah beberapa hal terkait kepribadian menurut Islam. Yang pertama itu ada kepribadian Muslim. Kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti pandangan, sikap, pilihan, keputusan, dan perbuatan. Yang kedua, kepribadian mutmainah. Kepribadian yang telah sempurna nur kalbunya. Jadi hatinya itu sudah baik sehingga dapat meninggalkan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang negatif. Yang terakhir, pembentukan kepribadian. Pembentukan kepribadian Muslim dapat dilakukan dengan kebiasaan, pengembangan minat dan sikap, serta pemberian contoh. Terus yang terakhir ada aspek nafsani manusia dan ada tiga daya, yaitu yang pertama, kolbu, fitrah ilahiyah, sebagai aspek kesadaran manusia yang memiliki daya emosi. Jadi setiap orang memiliki emosi yang berbeda-beda, ada yang dapat mengendalikan emosinya, ada juga yang temperamen. Yang kedua ada akal fitrah insania. Akal fitrah insania itu sebagai aspek kesadaran manusia yang memiliki daya kognisi. Kognisi itu proses mental yang terjadi mengenai sesuatu yang didapatkan dari kegiatan berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Proses yang dilakukan adalah memperoleh pengetahuan, memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, bernalar, membayangkan, dan berbahasa. Itu kognisi. Jadi yang ketiga, nafsu atau fitrah hayawaniyah sebagai aspek dalam alam bawah sadaran manusia. Itu substansi
substansi jiwa manusia yang tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat dikendalikan dan diarahkan. Itu nafsu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.